عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Masjid rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sore yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan limpahan karunia-Nya kepada kita semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin, bahwasanya kita semua para bapak, para ibu semua masih atau sudah memasuki Ramadan yang ke-29. Ya Allah masih izinkan, perkenankan kita berpuasa pada kesempatan hari ini dan juga mengerjakan banyak amal saleh di kesempatan Ramadan. Ini harus kita syukuri dengan terus meningkatkan amal saleh. Karena hakikat kita diberi nikmat, kita diberikan segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para salafus saleh banyak menyebutkan, jika kita diberikan nikmat banyak oleh Allah dan itu tidak menjadikan dekat dengan Allah, dikasih nikmat malah menjauhi Allah, diberi nikmat kemudian mendurhakai Allah, diberikan hal yang banyak, itu semua malah bertentangan dengan perintah Allah. Itu semua yang tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, itu adalah baliyah, satu bencana yang besar. Maka agar kita tidak masuk dalam bencana besar itu, maka kita dalam segala hal menggunakan semua kenikmatan untuk dekat dengan Allah. Apalagi kita di bulan Ramadan, yang Ramadan atas kita, bagi kita itu hanya tinggal satu hari, besok satu hari masuk di hari yang ke-30. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, hadis yang saya bawakan tadi bagaimana ada dua hal ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang saya bacakan, an Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Di dalam bulan Ramadan ini kita tidak jauh daripada siam, puasa ya, dan juga Al-Quran ya. Karena bagian daripada terpenting kita mengisi Ramadan itu dalam dua hal ya, berpuasa dan membaca Al-Quran ya, atau dekat dengan Al-Quran atau interaksi dengan Al-Quran ya. Maka sepanjang hari Ramadan ini kalau kita mengerjakan ini semua luar biasa Pak. Luar biasa sekali, apalagi kita dalam kondisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya siam dan Quran, puasa dan Al-Quran itu yashfa'ani, keduanya akan memberikan syafaat. Syafaat, kita kalau dengar syafaat ini maknanya apa? Syafaat, penolong ya, syafaat yang memberikan kita kemanfaatan suatu saat kelak. Yashfa'anil 'abd, Quran ya, atau puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat ya, keduanya akan memberikan syafaat kepada hamba yaumul qiyamah. Kapan syafaatnya diberikan? Pada hari kiamat ya. Ini Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di hari kiamat. Kebayang tidak Pak? Bagaimana kondisi yang sungguh ya, mencekam, mengerikan ya, nanti kelak atau nanti di hari kiamat ya. Apa itu syafaat? Jadi kita harus memahami ya, ini syafaat yang akan kita peroleh Pak suatu saat kelak. Di mana pada hari kiamat ya, adalah kehidupan di akhirat yang satu harinya sama dengan 50.000 tahun lamanya ya. Kondisi nanti di akhirat yang satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun lamanya. Kondisi di sana keadaannya tidak ada bangunan, apalagi pohon untuk berlindung, dan tidak ada pula pakaian yang menutupi badan. Keadaan pada saat itu saling berdesak-desak. Maka Allah Ta'ala menggambarkan kondisi ini di surah Toha ya, Toha surah ke-20 di ayat yang ke-108. Yauma idzin yattabi'una ad-da'i la iwaja lahu. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru ya, berbondong-bondong menghampiri suara penyeru, la iwaja lahu, dengan tidak berbelok-belok ya, langsung berduyun-duyun ya, tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, berdesak-desakan. Wa khasya'atil aswat, dan merendahlah semua suara, lirrahman, hanya kepada Allah. Fala tasmi'u illa hamsa ya. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Para hadirin, hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat. Manusia pada saat itu sangat dan saling menemui kesulitannya masing-masing, kesusahannya yang tidak mampu untuk dihilangkan kecuali selain dengan meminta pertolongan kepada Allah. Inilah gambaran Pak. Kalau tanpa syafaat ya, kalau tanpa pertolongan, kalau tanpa bantuan, kalau tanpa yang apa kita upayakan selama di dunia, kita nggak dapat itu ya.
Maka di bulan Ramadan ini dua hal yang mesti kita terus ya konsistenkan dan kualitasnya diperbagus. Karena para hadirin sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis ya, bahwasanya Quran dan puasa atau puasa dan Quran itu akan memberikan syafaat ya, penolong pembela ya, yang memberikan kemanfaatan kelak nanti selama dia di akhirat atau di hari kiamat ya. Maka tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali apa yang selama ini kita upayakan selama di dunia ya. Kita lanjutkan hadisnya. Kok kenapa para hadirin? Kenapa kok puasa ini bisa memberikan syafaat kepada kita? Ya, karena ini penting kiranya kita memahami. Oh, ini sebabnya. Ya, lanjutan hadisnya. Ya. Yaqulu siyam, puasa itu berkata, "Ana rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwa bin nahar." Orang ini ya, kata puasa, wahai Rabb, orang ini sudah aku cegah dari makan, minum dan syahwatnya ya. Dan syahwatnya menjaga syahwatnya di siang hari. Fasyafa'hu, maka berikan syafaatnya ya. Fasyafa'ani fihi ya. Maka aku memberikan syafaat di dalamnya. Fayushfa'an ya. Maka puasa itu memberikan syafaat. Karena sebab itu ya, perjuangan kita dalam berpuasa menahan lapar dahaga, menahan haus dan menahan syahwat selama di siang hari itu akan membawakan, itu akan mengantarkan syafaat kepada kita. Ini perjuangan kita karena kita diberikan ganjaran atas apa yang kita upayakan. Jadi kalau kita tidak beramal, kita tidak mendapatkan pahala. Kita tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, Al-Quran pula memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Ya. Apa kata Al-Quran? Ya Rabb. Ya. Al-Quran kemudian mengungkapkan, Ya Rabb, mana'tuhu naum bil lail. Wahai Allah, aku cegah dia. Ya. Aku ya, menahan dia daripada tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka terimalah syafaatku untuknya, maka berikanlah syafaat aku untuknya. Qala fayushfa'ani, maka keduanya itu memberikan syafaat kepada si hamba tersebut. Inilah yang akan menolong, Pak. Sejatinya tidak ada yang menolong kita kelak di hari kiamat saat kondisi berdesak-desak, berduyun-duyun dan masing-masing mengalami kesulitannya, kecuali apa? Al-Quran siang. Jelas Al-Quran itu dalam hadis sabda Nabi yang lain, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, bagi para pembacanya ya. Ya, ibadah ya, para hadirin Bapak Ibu ya, yang sama-sama kita menunggu ya, menunggu maghrib ya, kita kajian, kita belajar ya, kita mengkaji ilmu. Baiklah para hadirin, ada catatan penting ya, terutama kita sedang berada di penghujung Ramadan ya, penghujung Ramadan yang harinya sudah kita sampaikan ya, hanya satu hari lagi Ramadan ini akan berpisah, Pak, akan pergi meninggalkan kita, dan kita menunggu sampai 11 bulan ke depan ya. Maka penting kita memiliki catatan ya. 3 catatan penting yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini ya. Karena ini bagian daripada evaluasi ya. Ini bagian daripada kita memperbaiki apa yang kurang ya. Baiklah Bapak Ibu semua, dikisahkan ya, bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel ya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 70 tahun ya. Beribadah kepada Allah 70 tahun. Kemudian Allah hendak menampakkan keutamaan orang itu di hadapan para malaikat ya. Allah ingin menampakkan
Seorang laki-laki tadi yang dari Bani Israel selama 70 tahun beribadah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus seorang malaikat untuk memberitahu orang itu bahwa meskipun ia telah beribadah selama 70 tahun, ia belum layak mendapatkan surga. Jadi Allah menginginkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan orang itu di hadapan malaikat bahwa menjelaskan orang ini belum layak sebetulnya untuk masuk surganya Allah. Maka setelah malaikat menyampaikan berita itu, orang itu kemudian berkomentar, menyampaikan, sesungguhnya kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kata orang tadi yang beribadah 70 tahun. Maka sudah selayaknya kami beribadah kepada Allah. Ya betul, baik mendapatkan surga Allah maupun tidak. Ya ini kata orang tadi yang beribadah 70 tahun. Ini kami ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan kami menjalankan ibadah tersebut. Dan sudah selayaknya kami beribadah kepada Allah, baik dapat surga ataupun maupun tidak dapat. Maka ketika malaikat itu kemudian menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah pun bertanya kepadanya, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku tadi? Informasinya kemudian diambil, apa yang dikatakan oleh hamba-Ku tadi? Malaikat itu menjawab, wahai Tuhanku, wahai Rabb, Engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh hamba-Mu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, karena ia tidak berpaling dari beribadah kepada kami, maka dengan kemurahan kami tidak akan berpaling darinya. Wahai para malaikat-Ku, saksikanlah oleh kalian bahwa Aku telah mengampuninya. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam risalahnya Ayyuhal Walad, menegaskan bahwa Imam Al-Ghazali menulis kitab itu mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa seseorang tidak akan mendapatkan pahala apapun selama ia tidak beramal baik apapun. Jadi seorang tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan balasan kalau tidak berbuat. Kalau tidak mengerjakan, maka malfilam tujar, sesuatu yang tidak kita perbuat, kita tidak belas, tidak mengerjakan apa-apa. Ramadan kita berlalu tanpa apa-apa, tanpa berbuat, kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah jelas, man hurrima khairaha faqad hurim. Jadi jika ada seorang hamba, seseorang yang dari awal puasa, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu terhalang dari kebaikan, maka selamanya dia akan terhalangi dari kebaikan. Ini kaidah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa jika kita tidak mengerjakan apapun, kita tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab kedudukan seorang hamba diciptakan oleh Allah sudah lebih cukup mendorong dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah tadi seorang hamba dari Bani Israel yang beribadah 70 tahun lamanya mengajarkan bahwa kewajiban seseorang itu adalah menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah tidak memiliki kewajiban apapun terhadap hambanya, hanya saja para hadirin, dengan kemurahan dan karunia Allah, Allah Ta'ala membalas akan ibadah hambanya dengan penuh keriduan, dengan penuh ampunan, dengan rahmat, sehingga keriduan Allah, ampunan Allah, surganya Allah itu seorang hamba hanya akan didapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penting kiranya dari awal sampai akhir Ramadan, apakah kita masih ada dalam koridor taat kepada Allah? Apakah kita masih terus beribadah kepada Allah? Karena kita diberikan pahala atas apa yang kita perbuat. Ini catatan penting mengenai di penghujung Ramadan, apakah ibadah kita, saum kita diterima oleh Allah, sehingga apa yang menjadi ketentuan ibadah itu diterima dan tidak adalah keberlangsungan setelahnya, 11 bulan setelahnya. Ini catatan penting diantara sejak hari pertama sampai akhir Ramadan, kita bisakah bersabar dengan Ramadan yang ada? Kitakah tulus dalam ibadah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
maka kita perlu memperhatikan beberapa catatan Pak hadirin yang disebutkan oleh para ulama. Poin pertama, sesungguhnya mayoritas ulama menegaskan bahwa saum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih, sholat witir, itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita pada masa lalu dengan satu syarat, ya. Jadi semua dosa kita yang kecil-kecil itu terhapuskan jika kita mengerjakan semua aktivitas tersebut sebagaimana dalil yang disampaikan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira." Ujungnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira." Siapa yang puasa, siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, berdiri di malam hari untuk salat, ghufira lahu. Dengan syarat apa? Iman, keimanan dan ihtisab, berharap kepada Allah Taala, itulah yang diampuni oleh Allah. Ya, syaratnya iman dan ihtisab. Dan juga diampuni selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Jika ia tidak meninggalkan dosa besar, maka ketiga amalan tersebut tidak akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil, ya, sedikit pun. Maka agar dosa besar kita ikut dihapuskan, kita harus melakukan taubatan nasuha. Ya. Itu ya, bagaimana orang yang ingin dosa besarnya dihapus, maka taubatan nasuha. Sering terdengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu yang kita kerjakan, wal Jum'at ila Jum'at, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, itu mukassiratun, menghapus dosa-dosa. Ma bainahunna, antara keduanya, idijtunibal kabair, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini catatan poin penting yang mesti kita pahami, ya. Dosa apa yang dihapuskan selama Ramadan? Dosa-dosa kecil kita selagi kita menjauhi dosa besar. Atas saum kita, atas tarawih kita, atas ibadah salat kita. Ini catatan poin pertama kita di penghujung Ramadan. Maka para jamaah, catatan yang kedua, besarnya pahala, ya. Allah balas sesuatu atas ibadah kita di bulan Ramadan. Ini berkaitan erat sekali dengan amal-amal soleh yang ditunaikan secara sempurna, secara sempurna. Maka puasa yang kita lakukan, yang dinilai oleh Allah itu kualitas daripada puasanya, kualitas baca Qurannya, ya. Kualitas i'tikafnya, ya. Boleh jadi dia berdiam diri di masjid, ya, tapi tanpa amal soleh. Kualitas ibadah puasa, karena banyak orang yang puasa, rubba shaim, kata Nabi, banyak sekali orang yang berpuasa, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi nggak dapat pahala dari puasanya, ya. Nggak dapat pahala daripada puasanya kecuali dia menahan lapar, menahan haus, ya. Berarti yang perlu kita tekankan bagaimana kualitas puasa kita supaya sempurna, kualitas siang kita supaya lebih baik. Begitu juga sholat, begitu juga membaca Al-Quran. Ini ya. Jadi berkaitan erat, pahala semua dilipat gandakan, pahala semua yang diberikan oleh Allah berkaitan erat dengan kesempurnaan ibadah, ya. Dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya. Maka para hadirin, jika amal yang dilakukan kurang sempurna, pahala untuknya juga ikut berkurang, ya, ikut berkurang. Ini ada kaidah atau yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, "Fasiyau wa sa'irul a'mali ala hadzal binwan." Saum, puasa, dan seluruh amalan lainnya yang kita lakukan, ya, seperti sebagaimana salat, ya. Man waffaha fahuwa min khiyari ibadillah. Siapa melakukan tersebut secara sempurna, niscaya ia termasuk golongan sebaik-baik hamba Allah. Wa man taffafa fiha fawailul lil mutaffifin. Adapun siapa yang mengurangi takaran, tidak hanya jual beli, yang ibadah juga dikurangi takarannya,
dan tidak mendapat kesempurnaan. Fawailul lil mutaffifin, maka kecelakaan untuk orang-orang yang mengurangi takaran, sehingga dia tidak jadi ada kesempurnaan, tidak mendapat atau tidak berusaha menyempurnakan ibadahnya. Ini ada waktu satu hari bagaimana kita supaya luar biasa dan mendapat kesempurnaan untuk puasa, qiyamul lail, ibadah dan yang lain. Ini catatan kedua penting untuk kita introspeksi ya. Catatan ketiga, hadirin, untuk menambal kekurangan ini bagaimana ya? Kekurangan dalam saum kita, ya, menambal kekurangan dari ibadah kita. Maka apa yang kita dituntunkan oleh Nabi SAW untuk menambal kekurangan puasa, menambal kekurangan ibadah di Ramadan kita. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membayar apa? Zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima, atau dihimpun di masjid, dihimpun di lembaga dan disalurkan kepada yang berhak, asnaf ya, asnaf zakat, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah zakat al-fitri, tujuan daripada kita menunaikan zakat fitrah ya, tadi untuk menambah kekurangan dalam berpuasa, yaitu tuhratan lis-shaim ya, sebagai upaya untuk ya, membersihkan orang-orang yang berpuasa ya, menyucikan orang-orang yang berpuasa minal lagwi wa rafasi ya, dari ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan berbuat matan bil masakin, dan sebagai wasilah memberi makan fakir miskin. Inilah yang dianjurkan Nabi SAW di penghujung Ramadan, Karenanya ada juga perintah daripada Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz ya. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz ya, di dalam kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan dalam Lataiful Ma'arif ya, dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat itu ya, di penghujung Ramadan yang akan berganti bulan ya, yang akan menutup bulan, mengatakan dan memerintahkan kepada semua rakyatnya ya, yang ada di bawah kekuasaannya. Kata Umar bin Aziz ilal Ansar ya'muruhum bi khatmi syahri Ramadan bil istighfar was sadaqah. Nah, ini penting. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menuliskan pesan Pak, disampaikan kepada rakyat-rakyatnya yang di bawah kekuasaannya agar mereka menutup bulan Ramadan dengan dua hal, bil istighfar wa zakatul fitr, dengan istighfar dan zakat fitrah. Ini ada korelasinya Pak, ada korelasinya, kita ambilkan nanti pada ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok menutup ibadah dengan istighfar, tidak dengan alhamdulillah atau masya Allah atau perkataan-perkataan yang lain, atau ucapan-ucapan yang lain? Tutup Ramadannya dengan istighfar dan zakat fitrah. Itu yang diperintahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada rakyat yang di bawah kekuasaannya. Was bi khatmi Ramadan, bi khatmi syahr Ramadan ya, bil istighfar was sadaqah atau sadaqatul fitri. Fa inna sadaqatul fitri tuhratan lis-shaim. Karena zakat fitrah itu membersihkan bagi orang yang berpuasa. Sementara kok ada istighfarnya. Kenapa para hadirin? Kenapa kok ibadah Ramadan ditutup dengan istighfar, sementara istighfar ya, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menyebutkan sementara. Istighfar bisa memperbaiki apa yang telah terkoyak dari puasa dan perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang tidak baik ya. Itu manfaat atau keutamaan kita beristighfar dalam setiap ibadah. Kita ambilkan korelasi Pak ya, kita harus mengambil ya, bagaimana panduan Al-Quran dalam hal ini.
Al-Quran menyebutkan setidaknya 4 hal bahwa semua ibadah kita itu ditutup dengan istighfar. Yang punya catatan nanti bisa dicatat ayatnya dan dipelajari. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan. Ya. Ini Allah yang menganjurkan karena ini firman Allah Ta'ala menganjurkan di dalam Al-Quran Karim, ya, atau dalam Al-Quran Karim untuk beristighfar la siyama fi nihayatit ta'at. Boleh apa? Selama dalam ibadah itu senantiasa diiringi dengan istighfar. Wa inda itmamil ibadah, dan untuk menyempurnakan atau dalam kesempurnaan ibadah. Yang pertama, ya, orang yang berhaji, ya, menunaikan ibadah haji. Karena semua ibadah haji itu kulluhu dzikr. Semuanya muatannya adalah dzikir. Ya. Ayyakhtima hajjahu, dia menutup hajinya itu dengan istighfar. Nah, orang yang ibadah haji tutup dengan istighfar. Ayatnya di dalam Al-Quran, summa afidu min haitsu afadhan nas, di surah Al-Baqarah, ya. Summa, kemudian afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Ya. Ketika ibadah haji kemudian tutup dengan istighfar, wastaghfirullah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Poin yang kedua, orang yang senantiasa ibadah qiyamul lail, sholat malam ditutup dengan istighfar, apalagi memasuki waktu sahur, apalagi di waktu sahar. Di waktu sahar ini hendaknya kita memperbanyak istighfar. Kanu qalilan minal laili wa ma yahja'un. Hamba Allah itu sangat sedikit yang menjauhkan badannya dari ranjangnya, kasurnya. Qalil, mereka berdiri bangkit untuk qiyamul lail, sangat sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sementara di waktu sahur mereka hendaknya beristighfar. Ini korelasi, ya. Setiap amal ibadah, ya, ditutupnya dengan istighfar. Dan pada yang ketiga, di akhir surah Al-Muzammil, ya, surah Al-Muzammil yang awalnya itu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan di ayat ujung atau di ayat akhirnya ada perintah salat di situ, ada perintah zakat di situ, ada perintah infak di situ, ya. Dan di sana ditutup dengan wastaghfirullah, dan hendaknya kalian beristighfar kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Ini Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini poin yang ketiga sudah kita korelasikan dengan ayat Al-Quran. Semua bentuk amal soleh, amal ibadah itu ditutupnya dengan istighfar, memanjatkan, memohon ampun kepada Allah. Kemudian saat Nabi SAW mendapat kemenangan, ya, kemenangan ini telah dilalui, ya. Di surah apa itu? Idza jaa nasrullah, itu Al-Masajid. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Maka ini isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa setiap kemenangan yang diraih pun, hatta kemenangan kaum muslimin, ya, dalam berbagai medan pertempuran, sampai di situ ada nasrullah, ya, ada jihad, ada perang, ada menang, itu ditutup dengan istighfar. Fasabbih, maka bertasbihlah kalian, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabb kalian, wastaghfir, dan memohon ampunlah kalian kepada Allah, innahu kana tawwaba. Maka para hadirin, semua bentuk amal saleh, amal ibadah, hatta puasa yang kita lakukan ditutup dengan istighfar, sebagaimana perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada rakyat yang di bawah kekuasaannya. Lidzalika, kenapa hal ini terjadi? Oleh karena itu, kata Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis itu semua kepada penduduknya agar mereka menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan shadaqatul fitri. Kenapa para hadirin kita lakukan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa
al-masyru' yang disyariatkan, ya, yang disyariatkan, ayyahtima atau antahtatima jami'al a'mal bil istighfar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang disyariatkan adalah agar kita semuanya, ya, menutup semua bentuk perbuatan amal baik, amal soleh itu dengan istighfar. Itu semua katanya, amal apapun itu kita tutup dengan istighfar, ya. Maka doanya juga sama, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka penting kiranya para hadirin di penghujung Ramadan ini kita apa, perlu apa, butuh apa, perbanyak istighfar, ya, perbanyak istighfar. Apalagi Pak, boleh jadi banyak kekurangan dalam ibadah kita, itu tidak bisa kita pungkiri. Banyak celahnya, banyak kurangnya, banyak yang tidak sempurnanya. Maka sempurnakan ibadah siang, tutupi celah, ya, ibadah puasa yang serba kekurangan itu dengan kita beristighfar dan juga zakat fitrah sebagai bentuk upaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana setelah Ramadan ini kita lulus gak, Pak? Apakah kita lulus menjadi hamba Allah selama bulan Ramadan? Luluskah kita setelah 30 hari beribadah di bulan Ramadan? Selama 30 hari, 30 malam, ya, Allah Ta'ala menempa kita, mendidik kita di bulan Ramadan. Bagaimana? Apakah dapat ijazah, Pak? Atau dapat sertifikat? Ya. Tanda lulusnya itu apa? Ya. Tanda lulusnya kita, ya, dalam bulan Ramadan ini seperti apa? Maka tanda lulusnya ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah, istiqomahnya kita di setelah Ramadan, ya, setelah Ramadan. Jadi diterima amal ibadah kita, bagaimana tandanya? Bagaimana kita melanjutkan ibadah kita di luar Ramadan, di 11 bulan selanjutnya. Banyak hal yang kita pelajari, Pak, di bulan Ramadan ini. Ramadan menjadikan kita bulan yang penuh dengan semangat ibadah, itu pasti, Pak. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita upayakan, ya, apa yang sudah kita praktekkan selama di madrasah Ramadan ini berlalu tanpa ada kelanjutan. Ya, pentingnya melanjutkan semua ibadah itu di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan, menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar beribadah kepada Allah, ya, bukan benar-benar beribadah selama bulan Ramadan. Karena para ulama banyak menyebutkan kunu rabbani, jadilah Anda ini semua hamba Allah yang rabbani, totalitas hamba Allah yang sempurna kepada Allah, bukan hamba Allah yang ramadhani, hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Inilah pentingnya kita memaknai ibadah yang sudah kita lakukan. Ramadan akan meninggalkan kita, dan kita yang bersedih, Pak. Kita yang harusnya berderai air mata. Kalaulah para sahabat sampai berbicara, jika kita ingin semua bulan-bulan kita itu Ramadan semua, ya, Ramadan semua, karena saking mengetahui banyaknya fadilah, keutamaan Allah berikan luar biasa di bulan Ramadan ini, dan tidak Allah berikan di bulan-bulan selainnya. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Inilah catatan-catatan penting selama bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.